Horas, kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem dari HKBP Persiapan Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kita akan merenungkan firman Tuhan di hari ini Selasa 30 April 2024. Kiranya di hari ini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Mari kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku yang di nomor 825, bait yang kedua dan yang keempat. Bagian firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Lukas 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Demikianlah firman Tuhan. Masuk dari kuping kiri, keluar dari kuping kanan. Itu adalah ungkapan untuk orang yang hanya mendengar namun tidak menyimak. Tidak ada satupun yang dari dia dengar menempel di otak dan hatinya. Sia-sia orang yang berbicara kepadanya. Di hari kebangkitan Kristus, dua orang murid Yesus yang tidak disebutkan namanya berjalan dari Yerusalem ke sebuah kampung bernama Emmaus. Mereka mempercakapkan tentang berita kebangkitan Yesus yang baru mereka dengar. Ketika mereka bercakap-cakap, Yesus menghampiri mereka, namun mereka tidak mengenalinya. Lalu timbullah percakapan di antara dua murid dan Yesus tentang Yesus Kristus dan kebangkitannya. Tuhan Yesus menjelaskan hal kebangkitan Kristus menurut apa yang tertulis dalam kitab suci. Dan tanggapan para murid tersebut terhadap apa yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus adalah, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Kedua murid itu bukanlah orang yang mendengar dengan cara masuk dari kuping kiri, keluar dari kuping kanan. Mereka menyimak semua penjelasan dari Tuhan Yesus tentang apa yang tertulis dalam kitab suci. Karena itu hati mereka berkobar-kobar ketika mendengarnya. Mereka mendengar dengan penuh semangat dan antusias. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, setelah sekian lama kita mendengarkan firman Tuhan dari kitab suci, apakah kita dipenuhi semangat untuk melaksanakan firman-Nya? Apakah kitab suci yang kita dengar pengajarannya hanyalah sebuah pemberitaan yang kita dengar dari kuping kiri dan keluar dari kuping kanan? Firman Tuhan hari ini berbicara tentang dampak yang sesungguhnya dari mendengar firman Tuhan. Hati kita berkobar-kobar. Kita disemangati untuk hidup menurut kehendak firman Tuhan. Dan itu bisa terjadi kalau kita betul-betul berniat untuk mendengar dan menyimak, bukan hanya karena kebiasaan atau rutinitas, apalagi karena terpaksa. Dan kita harus berdoa terlebih dahulu agar Roh Kudus menolong kita untuk memahami firman-Nya, dan Ia membuat hati kita berkobar-kobar untuk menjadi pelaku firman. Di sisi lain, kita sebagai pengajar firman pun harus mengajar dengan baik, seperti Yesus yang mengajar dua muridnya itu dengan baik dan penuh kuasa. Itu pun dapat terjadi jika kita mau terus belajar dan memohon pertolongan Roh Kudus. Dan kiranya hati kita terus dikobarkan oleh Roh Kudus untuk menjadi pengajar dan pelaku firman Tuhan, seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, Tuhan dan Allah kami, kiranya Engkau menolong kami untuk dapat memahami firman-Mu dan menolong kami agar hati kami berkobar-kobar ketika kami mendengar firman-Mu, sehingga kami dikuatkan dan disemangati untuk menjadi pelakunya.
Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.